Halo, selamat siang Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bernardinus Edo Brahma Putra dengan NIM 182214171. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang internet global. Hampir semua rata-rata kita semua menggunakan internet. Banyak dari kita tidak bisa hidup tanpanya. Internet menjadi perangkat yang sangat diperlukan baik secara personal maupun bisnis. Apa itu internet? Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang saat ini bersaing dengan sistem telepon global dalam hal jangkauan dan jarak. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau disebut IP. Selanjutnya ada alamat dan arsitektur internet. Setiap komputer di internet diberikan sebuah alamat protokol internet yang unik, di mana saat ini berupa nomor berjumlah 32 bit yang diwakili oleh 4 urutan nomor mulai dari 0 sampai 255 dan dipisahkan dengan titik. Sebagai contoh, alamat IP dari www.microsoft.com adalah 207.150.219. Selanjutnya ada sistem penamaan domain atau disebut DNS. Merupakan sistem database yang terdistribusi yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. DNS mempunyai kelebihan ukuran database yang tidak terbatas dan juga mempunyai performa yang baik. Keunggulan DNS yang pertama, mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer, cukup hostname saja. Yang kedua, konsisten. IP address sebuah komputer bisa saja berubah, tetapi hostname tidak harus berubah. Dan yang terakhir, simple. User hanya menggunakan satu nama untuk mencari nama domain baik di internet maupun intranet, meskipun ada banyak mirror server yang digunakan. Selanjutnya ada kekurangan DNS. Yang pertama itu, user tidak dapat menggunakan banyak nama untuk mencari nama domain baik di internet maupun intranet. Yang kedua, DNS tidak mudah diimplementasikan. Yang terakhir, tidak bisa membuat banyak nama domain. Selanjutnya ada arsitektur dan tata kelola internet. Lalu lintas data internet dibawa oleh jaringan backbone berkecepatan tinggi antar benua yang secara umum beroperasi dengan kecepatan 45 Mbps sampai dengan 2,5 Gbps. Jalur utama ini secara khusus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan telepon jarak jauh atau disebut penyediaan layanan jaringan atau oleh pemerintah nasional. Jalur koneksi lokal ini dimiliki oleh perusahaan telepon dan televisi kabel di daerah Amerika Serikat yang menghubungkan para pengguna siaran di rumah dan perusahaan pada internet. Jaringan daerah penyewaan akses pada berbagai ISP, perusahaan swasta, dan institusi pemerintah. Organisasi ini mempengaruhi badan-badan pemerintah, baik pemilik jaringan ISP dan pengembangan perangkat lunak dengan tujuan membuat internet beroperasi seefisien mungkin. Internet harus dapat menyesuaikan diri pada hukum dari negara atau negara bagian yang berkuasa di tempat internet beroperasi, sama seperti infrastruktur teknik yang ada di dalam suatu negara bagian. Walaupun dalam tahun-tahun awalnya internet dan web hanya memiliki sedikit peraturan atau campur tangan eksekutif. Situasi ini berubah seiring internet memainkan peranan yang baik semakin besar dalam distribusi informasi dan pengetahuan, termasuk muatan yang tidak dapat ditoleransi oleh sekelompok orang. Di beberapa negara, internet disensor sama seperti media penyiaran tradisional. Selanjutnya ada internet masa depan atau IPv6 dan internet 2. Seiring berjalannya waktu, akan semakin banyak lagi pengguna-pengguna internet.
yang nantinya akan membuat alamat-alamat web baru dan membutuhkan penggunaan IP. Nantinya, bukan hanya orang-orang yang bekerja saja yang akan menggunakan internet, yang tentunya lagi-lagi mengurangi jatah pengguna IP di dunia. Namun juga, orang-orang yang gemar menulis sesuatu di internet dengan menggunakan alamat-alamat yang unik yang mereka ciptakan sendiri. Yang jelas hal ini juga akan mengurangi jatah IP. Untuk itulah, IP fisik dikembangkan untuk menampung gejala itu semua. Untuk pengembangan IP ini bukanlah sesuatu hal yang aneh dan terlalu muluk-muluk, melainkan memang suatu hal yang wajib dilakukan untuk mengiring perkembangan pengguna internet yang pertumbuhannya pesat dan tidak mungkin terhenti. Selanjutnya adalah layanan internet dan alat komunikasi. Internet sekarang ini menjadi salah satu kebutuhan pokok semua orang. Semua aspek kehidupan saat ini hampir semua terhubung dengan layanan internet. Sekarang ini, internet bukan lagi menjadi barang mewah. Internet harganya sudah murah dan dapat diakses dari mana saja. Bahkan, ada yang menyediakan secara gratis. Layanan-layanan yang dihasilkan dari internet memang sangat membantu kehidupan kita saat ini. Bisa dibayangkan jika internet mati beberapa jam saja, pasti banyak orang yang kebingungan. Selanjutnya, alat komunikasi merupakan sarana untuk memudahkan dalam menyampaikan pesan atau informasi, baik hanya untuk satu orang atau ke banyak orang. Dari zaman dahulu ditemukan berbagai jenis alat komunikasi yang sudah digunakan. Namun, perbedaannya adalah alat komunikasi zaman dahulu tidaklah secanggih dan praktis alat komunikasi modern zaman sekarang. Akan tetapi, tidak akan pernah ada alat komunikasi canggih seperti zaman sekarang, apalagi tidak ada alat komunikasi tradisional zaman dahulu. Sekian dari pembahasan dari saya. Terima kasih.